warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Tesya Sahlani Pratiwi MM selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Rina Ainunisa dengan NIM 6423056 dan rekan saya. Dan saya Cici Fadila dengan NIM 64231034. Kami dari kelas 643A04 dari kelompok 11. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Kami akan membahas analisis profesi akuntan dari PT Mayora Indah Tbk. Berikut rekan saya akan membacakan latar belakangnya. Latar belakang: PT Mayora Indah Terbuka didirikan pada tahun 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei tahun 1978 dengan pabrik yang terletak di daerah Tangerang dan Bekasi dan target pasar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pada tanggal 4 Juli tahun 1990, Mayora mencatat saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah menjadi perusahaan publik, Mayora melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Produk Mayora pun terus menyebar hingga ke 5 benua di dunia pada saat ini. Dan Mayora mengklasifikasikan produknya ke dalam 2 kategori. Yang pertama ada makanan dan minuman olahan. Keenam divisi itu meliputi biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan sehat. Slogan dari moto PT Mayora Indah Terbuka adalah "Satu lagi dari Mayora". Sebagai salah satu fast moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Terbuka telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money dan Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed Companies dari majalah Investor Indonesia, dan Best Manufacturer of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita 1 Indonesia, Corporate Security Award, Top 5 Good Corporate Government Issues in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaannya. Dan visi misi dari PT Mayora Terbuka ini yang pertama adalah menjadikan produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen, domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenisnya. Yang kedua, ada dapat memperoleh laba bersih operasional di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Yang ketiga, ada dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negaranya. Jadi di PT Mayora ini memiliki nilai atau prinsip utama yang sangat penting dan tinggi. Jadi PT Mayora Indah Terbuka ini dalam pelaksanaan kerjanya sebagai sebuah perusahaan sangat menjunjung tinggi 7 nilai atau prinsip utama untuk menanamkan nilai profesionalisme. Dan 7 prinsip ini atau nilai ini dikenal dengan 7 Principles of Mayora Group sebagai berikut. Yang pertama ada Key Success Factor. Dari 3 nilai ini menjadikan panduan dalam menentukan langkah-langkah bisnis. Jadi yang pertama ada quality, yaitu memastikan bahwa para konsumen mendapatkan produk dengan kualitas yang terbaik dan oke. Yang kedua ada efisiensi atau bekerja dengan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada innovation atau membuat inovasi yang baru dalam melayani dan membantu konsumen supaya konsumen merasa sangat nyaman dan puas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada Everyday Working Values. Ada 4 nilai atau prinsip utama yang menjadi panduan dan budaya kerja. Yang pertama, passion. Bekerja dengan penuh semangat dan tetap berinovasi. Lalu yang kedua ada wisdom. Bekerja dengan tanggap, gesit, tenang, bijak, dan tepat. Lalu yang ketiga ada responsibility. Menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dengan evaluasi produktivitas. Lalu yang terakhir ada confident. Memiliki rasa percaya diri dalam melangkah menuju inovasi dan improvisasi. Baik,
Selanjutnya ada tugas dan kewajiban dari profesi akuntan. Yang pertama ada menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan. Lalu yang kedua ada mengelola dan mengontrol penggunaan petty cash dan SAP. Lalu yang ketiga, mengumpulkan data untuk keperluan analisa akuntansi dan keuangan. Lalu yang keempat, menyiapkan laporan keuangan akhir tahun. Lalu yang kelima, menyerahkan SPT tahunan perusahaan. Baik, selanjutnya ada wewenang dari profesi akuntan. Yang pertama, wewenang untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Lalu yang kedua, melakukan audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Lalu yang ketiga, memberikan saran dan konsultasi terkait perencanaan pajak, pengelolaan resiko, dan strategi keuangan kepada individu atau perusahaan. Lalu yang keempat, menyiapkan dan mengajukan laporan pajak serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Lalu yang kelima, ada berperan dalam mendidik dan melatih staf lain tentang praktik akuntansi dan penggunaan perangkat lunak akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tanggung jawab dari profesi akuntan. Yang pertama ada mengevaluasi laporan dan anggaran perusahaan. Lalu yang kedua ada melakukan dan menganalisa laporan dan anggaran bisnis. Lalu yang ketiga, melakukan pembuktian transaksi dan menyusun dalam laporan keuangan. Lalu yang keempat, memeriksa dan mengantisipasi risiko kecurangan dalam keuangan. Lalu yang kelima, melakukan penghitungan gaji dan pengendalian pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Lalu yang keenam, ada menghitung dan membuat pelaporan pajak. Sekian penjelasan analisis dari profesi akuntansi dari PT Mayora Indah Tbk dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.